Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengoneksikan Arduino ke database. Sebelum saya melanjutkan untuk pengkodingan dan lain-lain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep kasarnya mengenai cara menghubungkan Arduino ke database. Nah, di sini ada microcontroller. Jadi di sini saya memiliki microcontroller berupa ESP32. Lalu di sini saya akan menghubungkan ke device saya. Nah, device saya ini saya menggunakan laptop. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah menggunakan jaringan lokal. Jadi teman-teman harus menggunakan satu jaringan yang sama. Nah, jadi laptop saya ini saya jadikan server itu. Nah, setelah terhubung antara ESP32 ke laptop saya menggunakan IP yang menggunakan jaringan yang sama, saya membuat sebuah PHP web service berupa connect.php. Nah, isinya ini berupa kode program untuk mengirim data dari microcontroller SP32 ke database. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai Arduino-nya, kita akan membahas ke database terlebih dahulu. Jadi kita buat database itu. Nah, teman-teman di sini saya sudah menyiapkan database. Jadi teman-teman mudah untuk membuat database, tinggal diklik new, lalu ketik nama database, lalu create dan kemudian membuat tabel. Karena di sini saya sudah menyiapkan database-nya, saya tinggal klik IoT Project. Di sini nama database saya IoT Project. Lalu nama tabelnya ada TDS. Nah, di dalam TDS ini memiliki file, ID, ppm, dan create. Nah, setelah saya membuat database, saya akan langsung membuat web service PHP-nya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio. Nah, ketika kalian buka Visual Studio, kalian tinggal buat file baru dan buatkan file connect tds.php. Nah, di dalamnya ini ada beberapa kode program. Yang pertama itu ada bodinya yang dalamnya ada kode PHP, database name. Nah, DB name ini adalah nama database kalian. Jadi seperti saya tadi IoT project. Terus DB user menggunakan root, lalu DB path-nya ini bisa dikosongkan, lalu DB host-nya localhost. Setelah itu di sini adalah variabel connect yang dimana menggunakan SQLi mengonekkan ke DB host, DB user, DB pass dan DB name. Nah, di sini ada kondisi jika tidak connect maka dia muncul error. Tapi jika connect dia langsung menampilkan pesan connection sukses. Nah, setelah itu di sini saya membuat sebuah kode program untuk menangkap nilai ppm dari Arduino-nya atau bisa dibilang dari microcontroller-nya. Di sini ada variabel ppm menggunakan get nilai ppm. Jadi query-nya ini adalah insert into TDS ppm values variable ppm. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini saya akan langsung membuat file di dalam Arduino-nya. Jadi kan ketika kalian ada SP32, kalian kode programnya itu bisa dibuat di aplikasi Arduino. Nah, di sini saya akan menghubungkan device device SP32-nya ke laptop saya. Tunggu sebentar. Oke, sudah saya hubungkan. Sambil menunggu menghubungkan, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita menghidupkan hotspot kita itu dulu. Jadi kita kan laptop itu kan sebagai server, jadi kita buat hotspotnya terlebih dahulu, kita hidupkan hotspotnya. Nah, setelah kita sudah buka hotspot, kita sudah menghidupkan hotspot, kita lihat nih di dalam hotspotnya itu namanya apa, lalu passwordnya apa. Karena di sini akan kita ambil di dalam kode program di dalam Arduino-nya. Nah, di sini di dalam Arduino-nya yang pertama itu saya menggunakan library untuk WiFi yaitu wifi.h. Setelah itu saya membuat variabel SSID yang dimana variabel SSID ini namanya itu sesuai dengan nama hotspot kita. Lalu passwordnya juga harus sesuai dengan password hotspot kita.
Nah, untuk IP address-nya, kalian gampang di mana ngeceknya tinggal di ifconfig di dalam CMD. Jadi ini kalian bisa lakukan klik ipconfig, lalu kalian cek IP address-nya berapa. Nah, di sini IP address yang saya gunakan itu adalah 192.168.1.371. Jadi saya menggunakan IP ini. Nah, setelah itu kita akan langsung melakukan pengkodingan di void setup-nya. Nah, di dalam void setup kita langsung bikin pesan serial print alarm ini adalah untuk menampilkan pesan connecting to WiFi. Nah, untuk melakukan koneksi ke WiFi yang terdaftar tersebut, kita menggunakan WiFi begin, yang dimana harus sesuai dengan SSID dan passwordnya. Jadi di sini kan ada SSID dan password. Jadi di sini dia proses untuk menyesuaikan bahwa sesuai nggak SSID sama passwordnya gitu kan. Jika sesuai, maka dia akan terkonek. Nah, di sini kami sengaja, sebenarnya ini bebas, bisa dibuat atau enggak. Jadi di sini kami memberikan batas maksimal mencoba terhubung ke WiFi sebanyak 10 kali. Jadi dia mencoba untuk terhubung ke WiFi itu 10 kali. Jika gagal, kan misalnya gagal nih, dia coba lagi sampai dia berhasil, tapi sampai 10 kali. Terus setelah itu kami membuat kondisi jika terhubung dan tidak terhubung. Jadi misalkan dia terhubung, maka keluar pesan apa. Terus jika tidak terhubung, dia keluar pesan apa gitu kan. Misalkan ini connect, WiFi connect, IP address-nya berapa gitu kan. Terus jika gagal, connection failed. Setelah itu, kami membuat kode program di dalam void loop. Yang dimana float TDS value ini adalah nilai data yang akan dikirim. Dalam hal ini, dalam video ini, datanya itu sudah kami siapkan di dalam di dalam kode program ini sendiri. Nah, jadi ini adalah data yang akan dikirim. Lalu kami menggunakan kelas WiFi client untuk membuat koneksi ke TCP. Jadi WiFi client. Nah, di sini sebuah kondisi, jadi ibaratkan walaupun sudah terhubung satu jaringan, kadang ada kondisi di mana dia nggak terhubung ke database-nya. Jadi misal dia nggak terhubung ke database-nya, dia connection failed. Tapi kalau terhubung, dia akan melakukan request pengiriman ke server. Nah, ini kode programnya. Ini hal yang penting, sangat penting. Jadi, client print string get. Di sini kami menggunakan get. Yang dimana HTTP 192.168.1.371 ini adalah IP address server. Lalu 01 project ini adalah nama folder di dalam server. Jadi seperti ini. Sorry, kita lihat ya. Di dalam exam itu ada htdocs. Nah, htdocs-nya ini. Jadi nama ini. Nah, nyimpennya di tempat penyimpanan web service kita. Jadi di sini saya tambahkan 01 project. Nah, setelah itu connect tds.php ini adalah nama file web service-nya. Lalu plus ppm. Jadi ini adalah untuk mengirim jadi dari sini tuh dia mengirim nilai ppm ke database-nya ke ppm. Lalu di sini tds value-nya. Lalu ini http 11 ini kalian ketik saja sama, lalu hostnya seperti ini, lalu connection close. Nah, setelah itu sebenarnya kode data sebenarnya ESP32 sudah terhubung ke dalam database. Oke, kita coba run, kita upload ya. Untuk kode program di bawah ini sebenarnya hanya opsional, kalian bisa tambahkan atau tidaknya. Kalau mau tambah silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Karena ini cuma untuk pesan-pesannya saja, seperti ini kan kayak data satu sukses dikirim gitu kan. Seperti itu. Oke, kita lakukan upload. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, nah, di sini sudah ada kan, sudah terhubung di dalam Arduino-nya sudah terhubung ke WiFi kita. Kita lihat. Hmm, hmm, hmm. Kita tunggu. Nah, ini ada prosesnya. Proses.
Nah, di sini WiFi terkonek, jadi udah connect, lalu IP address-nya ini yang didapatkan dari host dari server. Nah, ini data satu sukses terkirim. Coba kita cek ke database yang kita buat tadi. Ceng. Kita reload terlebih dahulu. Nah, ini adalah database yang terkirim. Data yang terkirim dari Arduino. Nah, dia terkirim. Kenapa 20 semua? Karena di sini saya sudah bilang tadi TD value-nya sudah saya tetapkan sebagai 20. Jadi jika teman-teman mau nilainya dari sensor atau sensor lainnya, kalian bisa hapuskan saja ini, tapi tinggal buat kondisi yang dimana untuk membuat sensor itu datanya akan terkirim ke database. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.